Kalau disebutkan kita belajar adab, kapan kita belajar akidah? Air bersamaan. Ini para ulama menjelaskan tentang pentingnya adab. Tapi tetap kita belajar adab juga, kita belajar tentang tauhid, tentang akidah. Karena umur kita juga terbatas. Waktu kita juga terbatas. Di samping kita pelajari akidah, samping kita pelajari adab, kita pelajari akidah. Nah yang sayang banyak orang mempelajari tentang akidah, tentang tauhid, tentang fikih, tapi adab nggak dipelajari. Jadi adab tetap dipelajari, di samping itu juga tentang akidah kita pelajari. Karena itu yang paling penting, yang paling wajib. Pertama kali kita belajar tentang akidah. Bagaimana kalau orang tua melarang kita untuk menuntut ilmu syar'i? Jelaskan manfaatnya, tentang wajibnya, tentang manfaatnya, tentang keberkahannya. Jelaskan kepada orang tua. Justru saya nuntut ilmu ini, justru saya ingin dengan nuntut ilmu saya berbakti pada orang tua. Dengan nuntut ilmu saya ingin taat kepada orang tua. Jelaskan, manfaatnya besar. Bahwa dengan nuntut ilmu ini saya nggak akan durhaka kepada orang tua. Jadi biar orang tua menjelaskan kepada, biar kita jelaskan kepada orang tua supaya orang tua mengizinkan anaknya untuk nuntut ilmu. Saya nuntut ilmu yang benar, dalilnya jelas Quran Sunnah. Saya ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat, dan saya ingin dengan saya nuntut ilmu saya menjadi anak yang soleh, yang saya akan terus mendoakan bapak dan ibu sampai saya meninggal dunia. Jelaskan kepada orang tua manfaatnya. Bagaimana kita istiqomah dalam ilmu? Ya jelas kita wajib mengetahui bahwa nuntut ilmu ini wajib. Nuntut ilmu membawa manusia ke sorga. Nuntut ilmu manfaatnya besar. Nuntut ilmu keutamaannya besar. Keutamaan ilmu dengan harta itu 30. Keutamaan ilmu dengan harta lebih utama ilmu daripada harta 30. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi antum perhatikan bahwa ilmu lebih utama dari semuanya. Dan kelezatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling nikmat untuk ilmu, seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Antum bisa merasakan dengan menuntut ilmu kita mendapatkan kenikmatan. Hatta jauh para ulama terdahulu menuntut ilmu itu ratusan kilometer mereka tempuh. Enggak seperti kita ada kendaraan. Dulu dengan onta, bahkan berjalan kaki di antara mereka. Mereka nikmat menuntut ilmu. Mereka baca itu kitab-kitab. Mereka duduk dengan para ulama. Ada yang mudzakarah ilmu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Karena nikmatnya ilmu. Nah kita ini belum merasakan itu. Maka terus sampai kita merasakan nikmatnya ilmu itu. Maka para ulama kadang-kadang baca itu sampai 12 jam mereka baca. Karena nikmatnya ilmu. Kita baru 1 jam, setengah jam aja udah gak betah. Ya. Coba terus sampai kita merasakan nikmatnya ilmu. Bagaimana dengan kita melihat di sekitar kita banyak wanita, ya wajib tundukkan pandangan. Ketika Ali dan Jabir bertanya kepada Nabi tentang bagaimana kalau kita bertemu dengan wanita, isrif basarok, palingkan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Kan Allah memerintahkan demikian dalam surah An-Nur, disuruh tundukkan pandangan kita. Karena memang adanya wanita fitnah, dan fitnah yang paling besar bagi laki-laki apa? Wanita, kata Nabi. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar wal rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Maka kita wajib berhati-hati dan tundukkan pandangan. Bagaimana kalau kita tinggalnya jauh dari orang tua? Ya kita harus terus hubungan dengan orang tua. Apakah telepon, SMS, kirim surat, dan juga berkunjung. Orang tua itu ingin melihat kita. Karena dia yang ngurus kita sejak kecil. Datangnya kita kepada orang tua, senang orang tua. Meskipun kita nggak bawa apa-apa. Orang tua ketemu lihat anak itu senang sudah. Makanya kita usahakan setiap hari atau setiap pekan ketemu dengan orang tua. Kalau jauh, ya mungkin soal biayanya. Ya kita usahakan kalau bisa sebulan sekali. Kalau sampai setiap Id, ya terlalu lama. Kalau setiap tahun baru pulang ke orang tua, kelamaan. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu berusaha, yang orang-orang yang soleh ya, berusaha bagaimana cari pekerjaan yang dekat dengan orang tuanya.
Karena apa? Dia ingin berbakti pada orang tuanya. Karena dengan berbakti pada orang tua, jalan menuju sorga. Kesempatan. Jadi anak laki-laki itu, dia harus dekat dengan orang tuanya. Kalau perempuan ikut kepada suami. Anak perempuan ikut kepada suami. Dan dia wajib taat kepada suaminya. Kalau anak laki-laki, kewajiban dia kepada orang tuanya. Makanya harus dekat dia dengan orang tua. Karena orang tua membutuhkan dia. Apalagi kalau dia sudah lemah, sudah tua. Kesempatan, itu jalan menuju surga. Maka antum bikin jadwal bagaimana mengunjungi orang tua selalu. Bukan teman. Ya, bukan yang lain. Orang tua nomor 1. Gitu. Bagaimana kita setiap hari ketemu orang tua, atau setiap pekan, atau setiap bulan, jadwalkan itu. Hatta biaya yang kita keluarkan besar, Allah pasti akan ganti. Karena kita ingin berbuat baik pada orang tua kita. Ada orang yang mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini dhaif. Ini orang yang mendhaifkan, orang yang nggak ngerti hadis. Nggak ngerti hadis. Yang mensahihkan para ulama dari zaman dahulu. Kan hadis itu ketika kita mensahihkan atau mendhaifkan, melihat sanadnya. Melihat juga syawahidnya, penguatnya, melihat mutabaahnya. Dilihat. Para ulama ketika mensahihkan bukan asal mensahihkan, diteliti dulu setiap rawinya. Satu rawi diteliti oleh dua ulama ahli hadis. Enggak gampang. Dan kitab-kitab rijal hadis diteliti oleh mereka. Disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Disahihkan juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Syekh Al-Albani mensahihkan di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang pertama. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga beberapa kitab yang lain beliau mensahihkan. Jadi ketika orang, kadang-kadang banyak orang yang baru belajar ilmu hadis, mustalah hadis, belum paham tentang sanad, belum paham tentang rijalul hadis, udah main mendhaifkan aja. Kita harus belajar. Dan ini lama waktunya, belajar ilmu hadis ini lama. Bukan setahun 2 tahun. Ya kurang lebih sekitar 15-20 tahun lah. Itu. Belajar kita mendalami tentang ilmu hadis ini nggak gampang. Bagaimana saya selama ini kecanduan dengan game-game yang ada, dan bagaimana nasihatnya? Wajib ditinggalkan. Kok antum sudah sebagai penuntut ilmu sibuk dengan permainan, nonton, nggak ada manfaatnya. Dan waktu kita ini banyak habis terbuang. Dengan permainan, dengan nonton, dengan segala macam. Hatta antum menggunakan HP, udah banyak antum terbuang waktu antum. Bukan nggak boleh gunakan HP, karena untuk SMS, untuk yang lain, banyak sekali yang habis waktu kita. Padahal kalau antum hitung waktu antum seperti itu dengan baca Al-Quran, sedikit baca Al-Quran. Paling cuma berapa menit kita baca Al-Quran. Baca hadis cuma berapa menit, baca kitab atau buku yang bermanfaat berapa menit. Tapi habis waktu untuk telepon, terima telepon. Waktu juga habis untuk SMS. Dan yang lain untuk WA dan segala macam sudah habis waktu kita. Belum tambah lagi dengan main game dan segala macam. Habis waktu. Kan kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa? Yang tidak bermanfaat. Yang enggak bermanfaat tinggalkan. Ini enggak ada manfaat sama sekali buat kita, buat agama kita, buat hati kita, buat kehidupan. Enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Permainan-permainan itu enggak ada manfaat sama sekali. Jadi antum tinggalkan, antum harus berusaha dan berjuang dan mohon kepada Allah agar mampu untuk meninggalkannya. Bagaimana sikap saya ketika ayah atau ibu itu membuat kita jengkel? Ya kita harus sabar. Ibu kita, ayah kita itu sebenarnya kalau kita lihat dari kecil sudah sangat jengkel kepada kita. Kita ini banyak nyakiti orang tua dari mulai kecil. Iya, tapi orang tua gimana? Sabar yang luar biasa. Lihat antum, ibu antum atau ayah lagi gendong antum, kencing antum. Tapi apa dia marah? Apa dibuang nih bayinya? Enggak. Disayang, senyum orang tua, subhanallah. Sayang. Antum coba, bagaimana antum bayangkan bagaimana orang tua itu di saat kita masih kecil. Digendong, diberikan makan, kita kencing diceboki oleh orang tua, buang air besar diceboki.
Kita butuh makan dicari, kita sakit dibawa. Orang tua nggak jengkel, sabar. Nah antum begitu juga menghadapi orang tua, harus sabar. Gak boleh jengkel, mengatakan nggak boleh, mengatakan menengking orang tua nggak boleh. Orang tua udah sangat sabar kepada kita. Kita juga harus sabar kepada orang tua. Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita. Bagaimana kita mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, kapan kita mulai? Ya mulai dari kecil, mulai dari kecil. Dari mulai kecil itu kan kita bisa, dari mulai makan, kan dia kalau kita kasih makanan atau apa, dipegang tangan apa? Tangan kiri, pindahkan, terus seperti itu. Sebab harus dengan tangan kanan, dia makan wajib dengan tangan kanan, dia minum wajib dengan tangan kanan, diajarkan terus. Ketika ada anak kecil di zaman Nabi SAW, makan, dia meraba-raba makanan itu. Kata Nabi, ya gulam, samillaha, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca nama Allah. Ketika makan, minum, baca bismillah. Makan dengan tangan kamu, tangan kanan. Makan dari yang dekat, nggak boleh yang jauh meraba-raba yang lain. Dari yang dekat makan. Nabi ajarkan tuh, masih kecil. Seperti itu. Bagaimana kalau ada dai atau ustadz yang dia banyak ceramah kemana-mana tapi nggak ngerti bahasa Arab? Ya wajib dia belajar bahasa Arab. Ya bagaimana dia memahami Al-Quran, memahami Sunnah, membaca kitab tafsir, memahami hadis dan syarahnya kalau dia nggak ngerti bahasa Arab? Wajib dia belajar bahasa Arab, wajib. Tapi sekarang memang terlalu berani orang itu, terlalu berani. Belum punya ilmu, belum menguasai ilmu sudah ceramah kemana-mana. Dia boleh memberikan nasihat untuk siapa? Pertama untuk dirinya, yang kedua untuk istrinya, yang ketiga untuk anaknya. Karena dia wajib menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Adapun untuk orang lain, dakwah ya orang-orang yang berilmu, nggak boleh orang yang tidak berilmu berdakwah, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Sekarang banyak yang terjadi demikian. Seperti yang di televisi, banyak yang ngerti agama, ceramah. Bahkan agama ini dihinakan oleh mereka. Penodaan agama kalau antum lihat di televisi itu. Penghinaan kepada agama. Mereka dakwah ini dipakai dengan nyanyi, dipakai dengan tertawa, dipakai bercanda. Nggak bisa agama seperti itu. Agama ini keseriusan, dibawakan dalil hujjah. Bukan dengan ro'yu, bukan pendapat, bukan dengan sambil nyanyi, bercanda, bahkan dengan perempuan lagi, kadang-kadang di hadapan perempuan. Ini menghinakan agama yang seperti ini. Tapi umat Islamnya karena jahil, diam aja semuanya. Diam. Majelis ulamanya menegur yang seperti itu. Wah, ini menyimpang dari syariat. Bagaimana adab dan akhlak seorang menuntut ilmu dalam menasihati seorang ustadz yang tidak punya akhlak? Artinya enggak, umpamanya dicontohkan diantaranya tidak salam kepada orang, tidak mau memberikan salam. Ya diingatkan. Mungkin dia lupa, diingatkan. Tapi tetap, saya juga bawakan di buku ini tentang adab kita kepada seorang guru. Guru ini punya jasa yang besar. Bahkan kalau kita sandingkan antara orang tua dengan guru, orang tua hanya mampu melahirkan, tapi belum tentu orang tua mampu untuk mendidik anak ini mentauhidkan Allah, mengerjakan sunnah. Tapi guru, dia mendidik anak ini paham tentang tauhid, paham tentang sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, paham tentang agama. Makanya guru mempunyai keutamaan. Nggak boleh kita hinakan guru atau ustadz, itu punya jasa yang besar. Dia juga sebagai orang tua. Bahkan Imam An-Nawawi, perhatikan, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat di juz yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa guru itu abaun fid din. Guru, ustadz, aba fid din, yaitu orang tua dalam agama. Orang tua dalam agama. Jadi guru-guru kita, syekh-syekh kita itu aba fid din. Bahkan adanya guru itu merupakan jalan yang membawa kita kepada Allah. Kita bisa tahu, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa beribadah karena guru yang mendakwakan kita. Makanya nggak boleh kita melecehkan guru atau menghinakan guru, nggak boleh.
Wajib kita hormati guru itu. Ada saya sebutkan di buku ini. Kita wajib memuliakan guru kita. Bagaimana seorang dai? Ini banyak pertanyaannya seorang dai ini. Masya Allah. Ya, bagaimana seorang dai yang berdakwah tapi dia masih banyak berbuat maksiat. Ya, kalau dia terus menerus berbuat maksiat yang terang-terangan dan sudah kita ingatkan, yang nggak boleh belajar lagi dengan dia. Kalau dia terus maksiat, udah diingatkan nggak depan umum, diingatkan berdua atau datang ke rumahnya diingatkan, ditegur dengan baik kepada si dai ini. Tapi terus dia berbuat maksiat, ya tinggalkan. Nggak boleh belajar orang yang pada sahibul ma'asi, yang musir alal ma'asi, terus menerus dalam maksiat nggak boleh. Gitu. Sudah diingatkan, makanya diingatkan terus, dan kita juga sabar dalam mengingatkan. Doakan dengan kebaikan guru kita agar diberikan hidayah petunjuk. Karena apa? Jasanya guru nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Jasanya guru menjelaskan agama kepada kita, membimbing kita, nggak bisa dibalas dengan apapun juga. Makanya disuruh kita membalas kebaikan guru dan mendoakan dia. Nabi bersabda, antum dengarkan. Nabi bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu." Barang siapa berbuat kebaikan, kamu balas kebaikannya. Kalau kamu nggak mampu membalas kebaikannya, kamu doakan dia sampai kamu sudah merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Sekarang Nabi menyebutkan man sananikum ma'rufan. Ma'ruf, nggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf di muka bumi melainkan ma'ruf ilmu. Orang memberikan harta, duit kepada kita umpamanya. Orang memberikan uang pada kita, wajib nggak kita balas kebaikannya? Wajib kita balas kebaikannya. Paling tidak kita doakan bagi orang itu. Uang dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Uang kita dikasih 100.000, hari ini juga habis. 1 juta sebulan habis. Tapi kalau ilmu terus bermanfaat sampai kita meninggal dunia. Makanya barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas kebaikannya. Kalau nggak mampu balas, doakan kebaikan. Jadi guru itu kita doakan terus kebaikannya. Kalau dia salah, doakan agar diberikan hidayah oleh Allah Taala. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kenikmatan dalam talabul ilmi, diberikan oleh Allah adab dan akhlak yang mulia, diberikan keberkahan dari ilmu yang kita kaji, yang kita tuntut, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Kita harus terus belajar dan belajar, dan nggak boleh kita berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan kita terima kasih juga kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk memberikan fasilitas kepada kita, membantu untuk adanya kajian ini, dan juga kepada antum sekalian. Mungkin di antara antum juga datang dari luar kota. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbesar buat antum semuanya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.